masih dengan kondisi gelap gulita, bermodalkan hanya cahaya dari monitor handycam yang saya pegang. Saat itu saya menanyakan mengenai sosok-sosok apa saja yang ada di lokasi dengan energi yang kuat kepada salah satu praktisi, dengan mengarahkan handycam yang saya pegang kepada beliau. Selamat datang di Laci Kiri. Lagi ceritain kisah misteri. Untuk tayangan audiovisual bisa dinikmati di channel YouTube Nico Oliver, dan untuk tayangan audio podcast bisa dinikmati di Laci Kiri. Dan untuk episode Laci Kiri kali ini, saya akan menceritakan salah satu pengalaman saya di tahun 2014 ketika terlibat dalam program Masih Dunia Lain. Mari kita mulai kisah misteri kali ini. Perempuan dalam kamera. Saya bergabung dalam program Masih Dunia Lain di tahun 2013. Dan pada tahun 2014, program tersebut mulai ditayangkan secara live. Dan memang selama saya tergabung menjadi host untuk program Masih Dunia Lain, terdapat beberapa kali kejadian interaksi saya dengan makhluk astral. Salah satunya adalah yang akan saya ceritakan di episode Laci Kiri kali ini. Jadi kala itu lokasi syuting kami berada di salah satu kota di Jawa Barat. Sebuah lokasi yang memang sudah dikenal oleh warga sekitar sebagai salah satu lokasi angker di wilayah tersebut. Seperti biasa, saya tiba di lokasi sekitar jam 7 malam. Memang meskipun program Masih Dunia Lain baru mulai tayang sekitar jam 11 malam, saya memilih untuk sampai lebih cepat di lokasi. Hal ini saya lakukan biasanya untuk melihat kondisi lokasi sebelum syuting dimulai. Untuk mengetahui kondisi fisik lokasi, sehingga saya bisa mengetahui akses dan juga arah menuju lokasi uji nyali. Dari lokasi saya akan melakukan monitoring terhadap peserta yang beruji nyali malam itu selama program ditayangkan. Hal ini saya lakukan sebagai bentuk persiapan, mengingat memang program ini ditayangkan secara langsung, sehingga sebisa mungkin mengurangi resiko kesalahan atau kecelakaan dan juga mengetahui akses tercepat ketika saya harus menjemput peserta uji nyali. Sambil para kru mempersiapkan segala kebutuhan syuting, saya pun mulai menelusuri lokasi syuting hari itu. Dan memang para kru pun sudah bercerita bahwa ini bukan pertama kalinya lokasi tersebut dijadikan sebagai lokasi uji nyali. Bahkan pada kunjungan sebelumnya, ada beberapa kejadian aneh yang terjadi saat proses syuting dilakukan di sana. Dan saat menelusuri lokasi, memang saya melihat tembok-tembok di lokasi yang penuh dengan coretan dan juga gambar-gambar dari keisengan warga. Dan akhirnya tiba waktunya saya untuk memulai tayangan Masih Dunia Lain. Seperti biasa, sebelum para peserta melakukan uji nyali di lokasi tersebut, saya dan praktisi yang bertugas melakukan penelusuran serta menjalankan segmen pembuktian di lokasi uji nyali tersebut, di mana kami berada dalam lokasi uji nyali dalam kondisi gelap gulita. Seperti halnya yang akan dirasakan oleh para peserta ketika mereka beruji nyali, dengan saya membawa handycam yang dilengkapi dengan night vision untuk mendapatkan gambaran lebih dekat dari sudut pandang kami. Kami pun menelusuri beberapa area di lokasi tersebut sambil saya menanyakan kepada praktisi yang bertugas mengenai keberadaan sosok-sosok makhluk astral apa saja yang ada di lokasi, serta bagaimana energi yang dirasakan di masing-masing area yang kami observasi. Setelah sekitar 10 menit melakukan segmen pembuktian, akhirnya kami pun berada di satu titik untuk membahas energi apa saja yang ada di lokasi, interaksi apa saja yang mungkin dirasakan oleh peserta ketika mereka beruji nyali. Masih dengan kondisi gelap gulita,
bermodalkan hanya cahaya dari monitor handycam yang saya pegang. Saat itu saya menanyakan mengenai sosok-sosok apa saja yang ada di lokasi dengan energi yang kuat kepada salah satu praktisi, dengan mengarahkan handycam yang saya pegang kepada beliau. Dan pada saat dia menjelaskan, di bagian belakangnya terlihat seperti ada gambaran wanita. Awalnya saya pikir itu adalah salah satu coretan di dinding, seperti yang saya lihat sebelum proses syuting dimulai. Sehingga saya memilih untuk mengarahkan sudut pandang kamera menjadi lebih dekat kepada praktisi yang sedang menjawab. Namun, ternyata saat kami sudah menyatakan lokasi tersebut cocok sebagai lokasi uji nyali, dan saya meminta kepada teman-teman di control room untuk menyalakan lampu sebelum kami mengantarkan peserta beruji nyali, disitulah saya tersadar. Karena ketika lampu menyala dan kami berada di titik posisi yang sama, ternyata dinding di belakang praktisi yang saya sorot sebelumnya bersih, tanpa coretan sama sekali. Pada saat peserta beruji nyali pun, saya mencoba untuk melihat hasil rekaman tayangan saat saya melakukan pembuktian tersebut. Dan ternyata, selama saya mengarahkan kamera saya kepada praktisi, di dinding tersebut memang terlihat bersih tanpa adanya coretan sama sekali. Saya pun menceritakan dan menanyakan kepada praktisi yang bertugas mengenai hal tersebut, yang kemudian dijawab bahwa itu adalah salah satu sosok yang ada di lokasi yang ingin berkenalan dengan saya. Terima kasih sudah menikmati Laci Kiri, episode Perempuan dalam Kamera. Kalau misalkan ada yang pernah punya pengalaman berinteraksi dengan makhluk astral, silahkan ceritakan pengalamannya di kolom komentar, atau bisa juga share melalui email ke contact.nicooliver@gmail.com. Jangan lupa juga untuk follow akun Instagram @nicooliver dan juga @laci.kiri. Kita ketemu di Laci Kiri berikutnya.